Alhamdulillah, dan hari ini Di sini. kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, dan kenikmat iman dan Islam, dan begitu banyak nikmat lainnya. Itu semoga dengan kita memiliki banyak ini kita dapat bersyukur dan salah satu bentuk daripada kita mensyukuri nikmat yang diberikan kepada kita pada bulan hari ini. Mari sama-sama kita isi dengan ilmu yang kalau kita ikuti dari hari ke hari, dari pekan-pekan yang sudah disampaikan apa Ustaz, begitu besarnya manfaat atau pahala faedah daripada menuntut ilmu. Untuk itu, mari sama-sama kita ikuti aktivitas ini, dan sebelumnya mari kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kepada Pak Ustaz. Ini. Oh, kayak gini juga boleh. Suaranya bagus kan? Nah ini gini ya? Oh gini. Oh, canggih. Oh, biasa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita dalam suasana yang penuh dengan keberkahan insyaallah, suasana yang berbahagia karena kita terus masih Allah berikan nikmat yang begitu banyak, tak terbilang jumlahnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat umur panjang. Salawat dan salam semoga Allah selalu curah limpahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta para pengikutnya, dan kita mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan info yang masuk dari Badan Intelijen Masjid Al-Ikhlas bahwa malam hari ini sudah masuk malam Rajab ya Pak. Besok malam ini 1 Rajab. Ini juga merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, di mana para ulama memberikan pengajaran kepada kita dalam menyambut bulan yang agung. Persiapannya para salafus saleh itu 6 bulan sebelumnya dalam mempersiapkan diri menyambut tamu Allah bulan Ramadan, terkhusus bulan ini. Bulan Rajab ini bulan yang istimewa sekali. Bahkan para ulama mengajarkan kepada kita suatu doa yang seringkali dibacakan, dilantunkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban,
dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita umur panjang dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan dulu pembacaan kitab Tanqihul Qaul, berisi hadis-hadis tentang motivasi kepada kita dalam beribadah, dan insya Allah ini sangat applicable, sangat bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita penuh dengan keterbatasan, walaupun kita penuh dengan ketidakberdayaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baru dihantam kerja aja dari pagi, bawaannya udah ngantuk bener ya Pak Jo ya. Sampai rumah pengennya langsung selonjoran. Padahal ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Sholat berjamaah ke masjid dan lain sebagainya. Kalau kita tidak punya motivasi yang kuat untuk beribadah kepada Allah, rasanya kita pengen mengikuti hawa nafsu tersebut. Tapi alhamdulillah kita sudah ditarbiyah oleh guru-guru kita, sudah diberikan pengajaran-pengajaran kepada kita, sehingga alhamdulillah pada maghrib kali ini kita bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim pada malam hari ini. Hadirin yang mulia, beberapa pekan yang lalu kami sudah menyampaikan keutamaan hadis-hadis yang berhubungan dengan keutamaan bersiwak, bahwa sesuatu yang kita anggap enteng, bersiwak atau sikat gigi lah kalau sekarang itu, ternyata mempunyai keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus di hadapan kalau rekan-rekan kita sesama manusia. Kita bersikat gigi, gigi kita bersih, wangi, mulut kita harum, tapi ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bernilai ibadah. Seperti hadis yang kemarin saya bacakan, tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fammi marudhatun li rabbi. Bersiwaklah kalian, bersihkan gigi kalian, sikat gigi kalian. Fa inna siwaka matharatun lil fammi, karena sesungguhnya bersiwak itu membersihkan mulut, marudhatun li rabbi, tapi sekaligus juga mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memang punya cara sendiri untuk memberikan keridhaan kepada seseorang, yang terkadang bagi kita apa sih hubungannya gitu dengan ridha Allah. Tapi karena ini lisan Rasulullah SAW yang menyampaikannya, maka kewajiban kita tak lain dan tak bukan mengimaninya. Kewajiban kita adalah mengimani apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau sabdakan, bahwa bersiwak, bersikat gigi, membersihkan gigi kita selain bagus untuk kesehatan, juga marudhatun li rabbi, mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang minggu lalu kita sampaikan. Nah, kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun wajibatun ala kulli muslimin, al-ghuslu yaumal jumu'ah, was-siwak, wa massut tib. Ada 3 kewajiban bagi seorang muslim. Yang pertama, al-ghuslu yaumal jumu'ah, mandi pada hari Jumat. Wajib di sini artinya mempunyai keutamaan yang sangat ditekankan. Yang pertama, al-ghuslu yaumal jumu'ah, mandi pada hari Jumat sebelum kita melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu pahalanya besar sekali. Wasiwak, nah ini juga, dan bersiwak. Wa masutib, dan memakai wangi-wangian. Ini juga udah kita bahas minggu yang kemarin. Ini ada satu hadis lagi yang menyatakan demikian, bahwa mandi pada hari Jumat itu memiliki keutamaan bersiwak dan menggunakan wangi-wangian.
Hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum bisiwak fa innahu tariqul Qur'an. Bersihkanlah mulut-mulut kalian bisiwaki, dengan siwak atau dengan sikat gigi, fa innahu tariqul Qur'an, karena sesungguhnya hal tersebut tariqul Qur'an, jalan bagi Al-Qur'an. Apa artinya? Artinya kalau kita mau baca Al-Quran, sudah sepantasnya mulut kita dalam keadaan bersih, karena yang akan kita baca, yang akan kita lantunkan adalah kalamullah, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membersihkan gigi merupakan salah satu adab di dalam sebelum kita membaca Al-Quran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rahimallahul mukhallalin mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'am. Allah senantiasa akan memberikan rahmatnya kepada orang al-mutakhallilina min ummati fil wudu', kepada orang yang senantiasa membersihkan giginya dari umatku fil wudu, ketika dia wudu, wat ta'am, dan setelah dia makan. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa rahmat Allah itu tidak mesti turun kepada seorang hamba dalam hal-hal yang besar, dalam hal-hal yang luar biasa. Jihad fisabilillah, perang di jalan Allah, jelas mendapatkan rahmat Allah. Mengorbankan harta, mengorbankan jiwa, mengorbankan waktu dan pikiran, strategi dan lain sebagainya, itu jelas akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi Allah yang maha penyayang kepada makhluknya itu bisa saja memberikan rahmatnya kepada kita dari hal-hal keseharian kita, dari hal-hal yang kita anggap ya biasa-biasa saja. Orang sikat gigi kan ya biasa-biasa aja kelihatannya, tapi menurut hadis ini, rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu' wat ta'am, Allah akan senantiasa memberikan rahmat. Orang kalau udah dapat rahmat Allah, udah beres semua urusan hidupnya, beres urusan kematiannya, beres segala urusannya fid dunya wal akhirah, ketika dia mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita undang rahmat Allah tersebut menurut hadis ini dengan membersihkan gigi kita ketika kita wudu yang benar dan setelah makan. Masya Allah, Allah tuh sayang banget sama kita, Rasulullah tuh sayang banget sama kita, sehingga beliau memotivasi kita semua umatnya ini dengan hal-hal, ada dengan hal-hal yang berat, namun juga ada dengan hal-hal yang ringan saja, dan insya Allah semua kita bisa melaksanakannya. Jadi ya, ayo mulai sekarang kita niatkan, kalau kita bersiwak, kalau kita membersihkan gigi kita, selain untuk kesehatan juga kita menjunjung dan melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun bersiwak ini juga ada hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tukhallilu bil asi warrihani wal qasabi fa innahu yurithul iklah. Nah, hati-hati nih bersiwak. Janganlah kalian bersiwak bil asi, dengan pohon yang sangat wangi, warraihani wal qasabi, dan pohon yang memiliki aroma wangi banget ya, wal qasabi, dan dengan bambu. Nah, jangan. Fa innahu yurithul iklah, karena sesungguhnya hal tersebut menyebabkan gigi-gigi kita akan rontok, kata Rasulullah. Sampai detail diajarin begini ya Rasulullah. Jangan terlalu menggunakan pohon yang wangi. Pohon apa ya yang terlalu wangi? Pohon gaharu. Selain itu juga mahal ya gaharu. Dapatinnya juga susah.
Yang utamakan dengan pohon arok yang suka oleh-oleh orang pulang umroh itu. Jadi kalau nggak ada, ya pakai sikat gigi aja seperti biasa. Sesuatu dengan yang kasar. Guru kami mengajarkan bersiwak itu bisa kalau nggak ada sikat gigi, nggak ada pohon arok, pakai ujung baju pun bisa bersihkan. Tapi itu zaman baheula lah ya, yang sesuatu yang susah. Oh sekarang mudah sekali. Sesuatu yang kasar dengan kasa. Kami para petugas medis di rumah sakit membersihkan mulut pasien-pasien kami yang sedang dengan bantuan 100%, misalkan di ICU. Itu kan pada terlentang semua, tidak bisa bergerak kanan kiri, boro-boro mau membersihkan mulut. Jadi harus kita bantu. Nah, salah satu namanya oral hygiene ya. Salah satu kebutuhan dasar yang harus kita berikan kepada pasien-pasien kita yaitu oral hygiene. Minimal pagi dan sore di ICU itu. Apalagi pasien dengan alat bantu napas dengan menggunakan ventilator. Dari jalan nafasnya, dari trachea terhubung ke alat, ke mesin, itu kan mengundang bakteri. Maka kita bersihkan setiap pagi dan sore minimal, atau ditambah pada kondisi-kondisi tertentu, habis muntah dan lain sebagainya. Itu kita bersihkan mulutnya, giginya, ya, dengan menggunakan kasa yang agak besar, dililitkan di tangan, menggunakan misalkan cairan antiseptiknya Minosep atau apalah, mereknya macam-macam, kita bersihkan sehingga mulutnya tidak menjadi sumber infeksi. Karena kalau dibiarkan di situ, maka tidak dibersihkan, pengobatan kita akan menjadi sia-sia, karena di situ akan menjadi sumber tumbuhnya bakteri, akan menjadi sumber tumbuhnya kuman-kuman yang akan masuk lagi ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh pasien. Maka harus kita bersihkan, saya. Nah, itu salah satu tugas yang harus kita laksanakan di ruang-ruang khusus, misalnya di ICU, di HCU, di ruang luka bakar. Nah, itu harus kita laksanakan oral hygiene, kebersihan mulut kita. Ternyata itu bersesuaian dengan ajaran agama kita yang sempurna yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jangan menggunakan bambu ya. Pokoknya intinya jangan menggunakan hal-hal yang terlalu keras karena akan merusak gigi-gigi kita. Fa innahu yurithul iklah, karena sesungguhnya hal-hal yang keras itu menyebabkan gigi-gigi kita bisa menjadi rontok. Sayang Rasulullah tuh sama kita, sampai diajarin sedetail itu ya. Hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwakin. Salat dengan bersiwak sebelumnya itu lebih baik dari 70 rakaat dibandingkan dengan salat tanpa bersiwak sebelumnya. Usahakan bersiwak. Tadi saya sebelum ini saya sikat gigi tadi di rumah, tapi saya niatkan bahwa saya bersikat gigi ini sebelum saya akan melaksanakan sholat maghrib. Insya Allah, siapa tahu dicatat, dan kita harus yakin itu karena mengikut perintah Rasulullah. Insya Allah dicatat sebagai amal soleh. Hadis selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, mazala Jibrilu yuwassini bisiwak hatta khashitu ayyadradanna asnani. Kata Rasulullah, jadi ternyata Rasulullah itu diajarin oleh Jibril alaihissalam. Jadi yang memerintahkan itu Jibril. Jadi Rasulullah itu benar-benar wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu mengatakan sesuatu, Rasulullah mengajarkan sesuatu, bukan hawa nafsu Rasulullah, tapi dibimbing oleh wahyu, termasuk bersiwak ini, termasuk sikat gigi ini, membersihkan gigi ini. Mazala Jibril yuwasini bisiwak,
Jibril itu nggak pernah berhenti-hentinya mewasiatkan kepada aku, ngajarin aku, ngingetin aku bisiwaki, tentang bersiwak. Jadi Pak Haji, ternyata Rasul itu bukan ngarang-ngarang sendiri gitu. Ya Pak Ahmad ya? Bukan. Ternyata Rasul itu selalu diingetin oleh Jibril alaihissalam, yang selalu ngingetin terus, datang mazalah Jibril. Jibril tuh nggak pernah berhenti, selalu mengingatkan saya, kata Rasulullah, bisiwak, tentang siwak, hatta khasyitu ayyad rodanna asnani, sampai saya takut gigi-gigi saya itu pada rontok, kata Rasulullah. Iya, istilahnya, iya Jibril udah tahu gitu, iya Jibril udah tahu, tapi diingetin terus. Saking sayangnya Jibril kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sayangnya Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteruskan kepada kita. Jadi Rasul pun banyak menceritakan tentang keutamaan hadis ini. Ini di kitab ini saja ada berapa hadis tentang keutamaan siwak. Apalagi belum lagi di hadis-hadis yang lain yang terdapat dalam kitab-kitab yang lain. Masya Allah. Jadi ternyata kenapa Rasulullah itu begitu concernnya mengingatkan kita tentang kebersihan gigi ini? Karena memang Rasul juga selalu diingetin oleh Jibril alaihissalam. Jadi seperti itu. Begitulah sempurnanya ajaran agama kita Islam, sampai hal seperti itu pun, hal keseharian pun diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Itu samanya, Bu. Artinya sama. Saya diperintahkan untuk bersiwak hatta khiftu ala asnani, sampai-sampai saya khawatir tentang gigi saya. Yaitu khawatir digosok-gosok terus gitu, khawatir rusak, kata Rasulullah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis terakhir tentang siwak di kitab ini. Maka ayo kita sebagai umatnya Rasulullah, kita belajarlah, laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kalau bersihkan gigi, sikat gigi, insya Allah udah kerjaan kita sehari-hari. Namun mari kita ingatkan, mari kita niatkan bahwa ini adalah perintah dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah ya, bisa kita laksanakan ya, insya Allah ya. Nah, ya mudah lah insya Allah. Bukan hal yang wah luar biasa, harus mengeluarkan biaya yang besar, bukan. Jadi hal-hal yang yang ringan saja insya Allah. Alatnya pun sudah ada di rumah. Tinggal kita gunakan saja. Tinggal kita tambahkan niat kita ketika kita mau sikat gigi, ketika mau salat, mau puasa, mau habis makan, kita niatkan ini sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ibu bapak sekalian, kita teruskan kepada bab yang ke-8. Fi fadilatil adzan, tentang keutamaan azan. Ternyata azan yang sering kita dengar, sekaligus muadzinnya yang mengumandangkannya, yang melantunkannya, itu banyak keutamaannya. Ini nanti jadi motivasi bagi kita. Dan saya yakin setelah mendengarkan hadis-hadis tentang keutamaan azan dan muadzin ini, Pak Jo pun nanti akan daftar untuk jadi muadzin, Pak Jo. Nanti kita bacakan hadis-hadisnya. Karena ternyata luar biasa faedah-faedah daripada orang yang melantunkan azan. Dan beruntunglah orang yang selama ini sudah menjadi muadzin dimanapun, ya. Karena masya Allah. Nah, kita bacakan saja hadisnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adzana lis salati sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar. Man adzana lis shalah, barang siapa yang mengajak salat, barang siapa yang mengumandangkan azan untuk mengajak orang salat, sab'a sinina, selama 7 tahun, muhtasiban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah akan membebaskan dirinya daripada api neraka. Pak Di Hasan udah ada 8 tahun, 7 tahun belum Pak Di Hasan? Azan.
Selama di sini al-ikhlas, insya Allah ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak De Hasan mendapatkan bara'atan minan nar, bebas dari api neraka. Masya Allah. Jadi neraka yang demikian, nauzubillah min dzalik, begitu ganas, begitu menyiksa, begitu menyakitkan, kita bisa bebas daripadanya menurut hadis ini dengan menjadi seorang muazzin. Insyaallah, insyaallah. Hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man azzana isnatai asyrata sanatan wajabat lahul jannah. Barang siapa orang selama 12 tahun kerjaannya azan, mengumandangkan azan, mengajak orang sholat, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya, bukan sunnah lagi, wajib baginya, kata Rasulullah, lahul jannah, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi surga yang demikian mahal, surga yang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang belum pernah kita lihat, belum kita pernah dengar tentang apa yang ada di dalamnya, tidak terbayangkan seperti apanya kenikmatan di dalam surga, bisa ditebus dengan menjadi muazzin 12 tahun menurut hadis ini. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajak orang sholat, ngingetin orang sholat. Tapi kalau dipikir-pikir emang berat juga ya Pak Deddy. Ya gimana nggak berat? Kan orang mau azan subuh misalkan, sekarang subuh taruhlah jam 4.15 misalkan kemarin, atau kemarin sebelumnya jam 4 kurang berapa, kurang lewat 10 gitu ya. Sekarang misalkan jam 4 lewat 15, nggak mungkin kan tiba-tiba bangun langsung azan kan. Pasti dia bangun, ada jeda waktu sebelumnya, membersihkan diri terlebih dahulu. Mungkin dia sholat 2 rakaat, 3 rakaat witir, baru kemudian dia azan. Maka pantas kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjarnya seorang muadzin dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengar hadisnya diucapkan oleh saya, kayaknya enteng ya. Nanti siapa orang yang azan, kerjaannya azan 12 tahun dapat surga. Ya, tapi sulit ternyata. Kita saja yang di rumah, yang tinggal bangun, gak harus azan, gak harus apa, datang ke masjid udah ada petugasnya. Yang azan, yang qomat, yang imam, yang nyala-nyalain lampu segala macam udah ada. Itu aja kita malas ya. Berat rasanya kalau tidak didukung dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man adzana isnatai asyarata sanatan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang azan, mengumandangkan azan, mengajak orang sholat 12 tahun, maka wajib baginya surga. Ayo, siapa yang mau daftar jadi tukang azan, jadi muazin? Gunakan sisa hidup kita. Ini aja ditakudin, insya Allah surga jaminannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man azana khamsa salawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mengumandangkan azan khamsa salawatin, salat 5 waktu, imanan wa ihtisaban, karena iman, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuninya ma taqaddama min dzambi, dari apa-apa dosa yang telah dia lalui. Jadi azan ini ternyata banyak sekali keutamaannya menurut Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah yang menggaransikannya. Maka senang, harusnya senang orang yang tukang azan ya, muazin, mendengar hadis-hadis tentang ini. Jadi semangat lagi azannya. Azannya lebih panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih semangat lagi.
karena mendapatkan pahala yang luar biasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, salasatun ya'simuhumullahu ta'ala min azabil qabri, asy-syahid wal muadzin wal mutawaffa yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah. Nah, ini. Kata Rasulullah, ada 3 perkara yang menjaga terhadap seseorang min azabil qabri, dari siksa kubur. Jadi ada 3 hal yang orang tersebut akan dijaga dari siksa kubur, dibebaskan dari siksa kubur. Ada 3 amalan, ada 3 keadaan di mana seseorang akan dibebaskan dari siksa kubur, Pak Haji. Nah, ini jadi motivasi bagi kita. Insya Allah kita bisa laksanakan. Yang pertama, asy-syahid, orang yang mati syahid. Orang yang berjuang di jalan Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya, itu dibebaskan dari siksa kubur. Ibu-ibu yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saat melahirkan itu juga syahid, bebas dari siksa kubur. Kelihatannya kita kasihan, ya Allah meninggal, tapi di sisi Allah akan diberikan ganjaran berupa bebas dari siksa kubur. Sedangkan kita belum tahu kiamat itu kapan. Meninggalnya sekarang, kiamatnya nggak tahu kapan lagi. Lama, kita belum tahu. Nah, itu ada kemungkinan kan disiksa di kuburnya. Tapi ada 3 perkara yang dibebaskan dari siksa kubur, yang salah satunya adalah orang mati syahid. Beratlah kita. Bagi kita yang mentalnya mental angkat senjata, takut, berjuang dengan harta, nggak ada duitnya atau pelit. Nah, ternyata yang kedua, wal muadzin. Nah, muadzin ini juga dibebaskan dari siksa kubur, kata Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau misalkan syahid, mengangkat senjata berat, ada yang ringan saja. Wal muadzin, orang yang suka mengumandangkan azan, mengajak orang untuk sholat. Ini juga akan dibebaskan dari siksa kubur. Nah, senang. Muid, mana Mas Muid? Nah, gantian nama Pak Ade Hasan. Dulu Pak RW Parasno ya, suaranya bagus Pak. Sekarang udah sibuk, tapi hatinya saya yakin masih pengen adzan. Cuman karena beliau lagi sibuk, kita doakan beliau mudah-mudahan usahanya makin sukses ya. Jangan tinggalkan keahliannya dalam beradzan. Sampaikan nanti ke Parasno. Tadi Toto ngomongin gitu, ngomongin kangen gitu dengan azannya Parasno. Dulu angkatan pertama ke sini ya Pak Haji Asnil ya, kita ya muadzinnya Pak Basir. Ya. Pak Basir Martabak. Pak Basir. Suaranya enak, nggak tinggi-tinggi tapi enak suaranya. Dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh baginya. Dihilangkan siksa kubur baginya yang berdasarkan ini hadis ini. Kita berharap saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita, termasuk Pak RW kita, Pak Katno, mudah-mudahan juga diampuni segala khilaf dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lipat gandakan pahalanya. Itulah saudara-saudara kita yang sama-sama memakmurkan masjid ini dari awal. Ya. Dan yang ketiga, orang yang dibebaskan dari siksa kubur adalah wal mutawaffa yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah. Orang yang wafat pada hari Jumat dan malam Jumat. Jadi keutamaan besar kalau ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah pada hari Jumat atau malam Jumat, karena menurut hadis ini dia dibebaskan dari siksa kubur. Kita harus percaya dan meyakini itu. Mengenai teknisnya urusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya kita nggak tahu dan nggak ngerti. Tapi menurut informasi yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang wafat pada hari Jumat dan malam Jumat itu
dibebaskan dari siksa kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara yang bisa mengamalkan tiga hal tadi. Karena siksa kubur itu juga amat pedih. Nauzubillah min dzalik. Saya tadi malam tiba-tiba lagi tidur kebangun. Terus bangun kayak nggak enak, langsung ingat di kuburan saya itu. Aduh, kata saya kenapa? Enggak, udah mau subuh ya? Belum, masih lama. Ternyata baru jam 12 sampai jam berapa? Tidurnya dari jam berapa? Setengah 11 kayaknya ya. Baru sebentar gitu. Insyaallah. Istighfar, banyak dosa yang kita lakukan. Takut kita. Karena merasa banyak dosa yang kita lakukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam law ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awal thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi la astahamu walau ya'lamuna ma fi tahjiri la lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fil ta'amma ma fil atamah wa subhi la atauhuma walau habwan. Rasulullah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida." Kalau seandainya manusia itu tahu keutamaan azan, osofil awal dan sof awal, lam yajidu illa ayastahimu, dan orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan menjadi muadzin, dan orang tersebut tahu tidak akan mendapatkan sof awal kecuali dengan mengundinya, la astahamu, maka kalian semua pasti akan melakukan undian untuk itu. Jadi gini, maksudnya gini, kalau kita sudah tahu keutamaan seorang muadzin dan keutamaan orang sholat di soft awal, karena semuanya satu pilada gotol ini berebutan, kan nggak mungkin semuanya di soft awal, nggak mungkin semuanya azan. Berarti yang azan berikan satu, yang qomat satu, barisan sini 20 paling banyak, sampai sini sampai sono berapa? 30 misalkan. Penduduk pilada gotol ini berapa yang rajin ke masjid? Berapa? 5 baris biasanya. Kalau seandainya kita tahu keutamaannya seorang muadzin, keutamaan baris di depan soft awal, kita udah tahu semuanya akan datang ke sini, maka kita akan melaksanakan undian. Dikocok, diundi. Namanya dimasukin semua. Karena semua rebutan pengen soft awal. Diundi, dikocok. Toto keluar gak nih? Gak keluar-keluar. Oh, karena memang dia sehari-harinya pengen di belakang terus. Saya belakangan terus datangnya. Aduh, hebatan bapak-bapak. Soft depan terus. 5 waktu luar biasa. Ini hadisnya ini. Sampai kalau seandainya harus diundi katanya gitu. Walau ya'lamuna ma fi tahjir. Dan kalau seandainya kalian tahu berangkat lebih awal ketika mau sholat itu lebih utama, maka kalian akan mendatangi sholat berjamaah itu walau habwan, walaupun kalian datang dengan merangkak. Jadi kalau seandainya kita udah tahu balasan yang Allah akan berikan kepada orang yang datang lebih awal ke masjid ini, lah gampangnya gitu deh, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka kalian pasti akan mendatangi masjid-masjid kalian walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Ya kalau kita mah sehat ya harusnya lebih bersegera lagi. Artinya orang lumpuh pun, orang stroke pun akan berusaha mendatangi masjid ini untuk sholat berjamaah bersama dengan orang yang sehat, kalau dia tahu faedah keutamaan sholat berjamaah dan datang lebih awal di sop terdepan.
Sampai demikian Rasulullah menggambarkannya kepada kita. Jadi ini merupakan motivasi yang harus kita pegang kuat untuk bisa kita laksanakan. Dan insya Allah orang-orang soleh di hadapan saya ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa mengejar sop terdepan. Tapi ingat tadi, hubungan kita dengan Allah, sering saya sampaikan dan ingin saya ulangi lagi, hubungan kita dengan Allah harus good 100%. Hubungan kita sesama manusia, sesama tetangga kita, sesama ikhwan-ikhwan kita, sesama saudara-saudara ini juga harus lebih baik lagi. Jadi jangan sampai kita hubungannya bagus dengan Allah, tapi dengan kanan kiri kita nggak kenal, kita nggak pernah bertegur sapa, karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita tuh harus wasaton, vertikal dengan Allah baik, dengan sesama kita juga harus lebih baik lagi. Sampai udah bisa, udah mau isya ya Ustaz? Berapa? 10 menit lagi. Ya. Saya ingin menutup kajian pada malam hari ini. Tadi kita bacakan tentang motivasi-motivasi tentang ibadah keseharian kita. Kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita insya Allah bisa melaksanakannya ya. Tadi bersiwak, azan. Nah, itu mengejar sop awal. Insya Allah kita bisa laksanakan. Nah, saya pengen ke Adabul Mufrad. Dan ini pas dibuka ternyata di kajian masih Ustadz Acil. Sebelum Ustadz Acil pesantren kemarin. Ini sampai ke bab ini Ustadz Acil. Bab hadis ke 320, bahwa dilarang saling melaknat, dilarang saling mencela. Nah, ini saya pengen tutup kajian kali ini dengan hadis ini, karena waktunya kok kayaknya tepat banget gitu ya. Karena ini tahun-tahun politik, tahun-tahun yang kita gampang saling menghujat, gampang saling menjelekkan karena beda pilihan. Nah, itu kita orang yang udah ngaji, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ya tidak akan melaksanakan itu, tidak akan melakukan itu. Karena itu dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kata Rasulullah begini, An Samurah qala Nabi SAW, la tatala'anu bil la'natillah wala bi ghadabillah wala bin nar. Janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, wala bi ghadabillah, jangan pula dengan kemurkaan Allah, wala bin nar, dan jangan pula saling melaknat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena satu dan lain hal, kamu milih ini, nggak tahu apa dia itu orangnya begini, laknat Allah atas orang yang milih itu misalnya gitu. Itu nggak boleh. Laknat Allah, kebencian Allah itu kan rombongan orang-orang nggak benar tuh di kelompok itu tuh, dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus berlapang dada, beda pilihan, ya wajar saja. Dalam satu hal, dalam memilih pimpinan, yang penting dasar pilihan kita adalah berdasarkan hati nurani kita dan berdasarkan agama, udah itu aja, berdasarkan Islam, udah itu aja. Mana yang paling dekat dengan Islam, mana yang paling paham Islam, mana yang paling melaksanakan syariat Allah, mana yang dekat dengan umat Islam, itulah yang harus kita pilih. Kalau personnya ya silakan, ya siapa aja di antara yang ketiga sekarang ini misalkan, ya silakan. Tapi ingat, dasar kita milih adalah hati nurani kita yang dipandu oleh syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Insya Allah tidak akan melenceng. Andai pun misalkan nggak jadi, ya nggak apa-apa. Kita milihnya itu berdasarkan petunjuk agama Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk sama Allah.
Mana orang yang paling dekat dengan Allah. Jangan orang yang paling jauh dengan Allah, dengan agama ini. Itu aja. Tapi ingat, jangan saling melaknat, dilarang. Gak boleh saling mencela, saling wah kita lebih baik, kamu yang ini, kamu yang ini, kamu yang tidak benar segala macam. Gak boleh. Apalagi sampai laknat Allah atas kalian. Ya gak boleh seperti itu. Jadi saya mengajak khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada saudara-saudara sekalian, dalam tahun-tahun politik ini beda pilihan adalah suatu hal yang wajar-wajar saja. Yang tidak boleh adalah saling menjelekkan orang yang berbeda pilihan dengan kita. Itu aja, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang memberikan peristiwa Ini ribet ini. juga mengajak masih ada waktu kalau ada silakan dari 5 menit lagi. Silakan Pak Amin. Wah, Amin. Tanya apa, Pak Amin? Jangan aja segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz langsung saja, kami semua, saya, Pak Gatot, Pak Gi, dan lainnya, kalau subuh pagi itu berlomba-lomba untuk maju di shop awal. Ya bagaimana caranya bisa duduk di shop awal? Ingin tahu Pak, keutamaan kita sholat kemudian ngambil shop awal itu seperti apa? Biar kita yakin aja apa yang kita lakukan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau keutamaannya Pak Amin tidak disebutkan apa-apa di sini ya, tidak disebutkan gamblangnya apa. Tapi Rasulullah sampai menggambarkan kepada kita, kalau seandainya Allah bukakan tabir hijab yang memberitahukan keutamaan orang di shop awal itu, maka kalian akan mengadakan undian. Yang apanya ya saya nggak tahu. Karena tidak disebutkan jenisnya apa, tapi Rasulullah menggunakan bahasa seandainya kalian tahu, berarti ada sesuatu yang luar biasa. Ya. Tapi apanya? Ya nggak tahu, tidak disebutkan. Tapi seandainya kalian diberikan tahu oleh Allah apa itu, maka kalian akan mengadakan undian di sini. Berarti kalau seandainya misalkan, gampangnya aja Pak Amin ya. Kalau seandainya di shop belakang sana, kalau kita umpamakan dapat 1 pahala misalkan, berarti kalau di sini berarti sampai 1000 pahalanya. Gampangnya seperti itu. Kalau misalkan sholat di belakang, nanti dibalas pahalanya surganya, ya di surga yang biasa-biasa aja misalkan. Orang yang sholatnya di depan berdasarkan hadis ini berarti pahalanya lebih dari surganya orang tersebut. Sehingga kata Rasulullah, kalian akan mengadakan undian saking berebutnya gitu ya. Jadi kalau apanya tidak dijelaskan, tapi keutamaannya jelas disebutkan. Sampai kalau seandainya kalian dibukakan tabir untuk mengetahui pahalanya, maka kalian akan rebutan semuanya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau apanya ya nggak tahu saya. Kira-kira seperti itu Pak Bin. Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya Anda bisa mengenai betul-betul. Masih ada yang ingin lagi? Lagi pertanyaan kalau Pak? Silakan Pak. Ya. Ya. Ya.
siwak pakai odol, bersikat gigi pakai odol kan wangi, sedangkan hadis tadi menyatakan jangan menggunakan kayu yang wanginya sangat menyengat. Tapi mungkin di Arab sana dulu ya ada kayu yang wanginya sangat menyengat sekali ya. Saya nggak tahu jenis kayunya seperti apa. Maka Rasulullah itu mengajarkan kita ini yang utama adalah dengan menggunakan kayu arok namanya, bukan kayu arak, kayu arok bahasa Arabnya itu. Itu yang disunahkan, yang sering kita menjadi oleh-oleh orang umroh itu yang utamanya pakai itu. Tapi itu kan tidak selalu ada di negara kita ya. Guru-guru kami mengajarkan, bahkan beberapa hari yang lalu, karena Bapak mohon maaf saya masih ngaji ya, masih mengaji sampai saat ini, artinya guru saya yang membacakan, menerangkan kepada kita, kami yang menyimak, itu masih saya lakukan Senin dan Kamis sore. Beliau menjelaskan ya, apakah bersiwak ini, bersikat gigi itu bisa dianalogikan dengan bersiwak? Iya bisa. Jadi para alim ulama sudah menyatakan bahwa sama saja antara bersiwak dengan sikat gigi. Karena cuma kalau zaman dulu mungkin kan belum ada. Adapun dengan odol, Rasulullah yang melarang tadi dengan kayu-kayu yang wangi sekali ya. Di sana jenisnya ya. Entah mungkin dulu tuh ada satu jenis kayu yang seperti apa yang bisa merusak gigi. Tapi kalau dengan odol, insya Allah itu tidak termasuk dalam kategori hadis tersebut. Adapun kapan menggunakannya, nah tadi dalam hadis ini barang siapa yang menyela-nyela giginya ketika berkumur-kumur, nah itu bisa dengan tangan saja dulu, Kemudian nanti pas mau sholat di sini kalau yang punya, sebelum sholat kita bersiwak. Itu para guru-guru kita, ini namanya contoh bilhal. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Nah, guru-guru kita, para habaib, para kiai, para ustadz, itu mereka sebelum sholatnya, sebelum sholatnya bersiwak. Jadi bukan kapan gitu waktu, tapi sebelum sholatnya mereka bersiwak. Dan dikantongin. Apakah itu nggak bau? Tidak. Ternyata kayu itu memang mempunyai keistimewaan. Tidak menjadi bau seperti itu. Nah, baunya biasa-biasa saja. Jadi insya Allah ya Pak, kita bisa melaksanakan. Baik, dan sekalian sedikit jelas supaya mengerti dan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa menyimpulkan dengan baik dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja dengan kajian ini akan sama-sama kita lakukan. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau masuk selesai. Turun. Ya sedikit-sedikit aja. Tuh, udah azan.
Jadi langsung ya. Allah.
حيث تشاء يجعلكم على الحكم مثل وللكافرين عذاب وإذا لا إله إلا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا صوا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من قامة الصلاة أقبل على الله بقلوب خاشعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به
أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله الله أكبر. صدق الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار السالمين.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فأينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهنا يا ربنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله، سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل يد وفي كل يد ونعمته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيقاله الحاجة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء زاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وصحة في البدن وزية في العلم وبركة في الرزق. اللهم توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم سهل أمورنا يا الله وأمور أساتذتنا وأمور والدينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.